Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 kelas Indralaya akan memaparkan materi yang berjudul reaksi dan pemisahan protein. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota saya yang saya sendiri bernama Rahel Dwi Melinda dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Dian dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Yeni Fitriana dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Diana Sri Ayumela dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Inti sel mengandung ribuan gen, masing-masing mencirikan jenis protein yang terbentuk. Protein setiap organisme berbeda-beda satu sama lain karena masing-masing mempunyai deret unit asam amino sendiri-sendiri. Protein makhluk hidup umumnya dibentuk oleh 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen. Protein berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari bahan nabati seperti kacang-kacangan, kedelai, dan serealia lainnya. Protein hewani adalah protein yang berasal dari produk hewani seperti susu, telur, daging, dan hasil perikanan. Protein hewani memiliki protein yang lengkap dan bermutu tinggi karena mengandung asam amino esensial, terutama asam amino yang mengandung belerang. Prosedur. Yang pertama, carilah kandungan asam amino yang terdapat dalam protein suatu bahan pangan. Yang kedua, carilah berbagai metode pemisahan protein. Yang ketiga, videokan kegiatan atau peristiwa tersebut, lalu edit semenarik mungkin. Sampel yang digunakan adalah yang pertama, telur. Yang kedua, daging ayam. Yang ketiga, kacang tanah. Yang keempat, ikan tongkol. Yang kelima, tempe. Kandungan asam amino pada bahan pangan. Yang pertama, telur. Kandungan asam amino pada telur sebagai berikut: asam aspartat 0,87%, treonin 0,30%, serin 0,48%, asam glutamat 1,05%, glisin 0,27%, alanin 0,47%, valin 0,27%, metionin 0,12%, isoleusin 0,26%, leusin 0,60%, tiroksin 0,21%, fenilalanin 0,40%, lisin 0,42%, histidin 0,14%, arginin 0,47%, dan prolin 0,28%. Sistein rusak pada saat hidrolisis. Kemudian yang kedua, daging ayam. Kandungan asam amino dalam daging ayam per 100 gram yaitu histidin 18 gram, leusin 15 gram, lisin 51 gram, tirosin 26 gram, tripsin 7 gram, valin 30 gram, metionin 25 gram, dan isoleusin 31 gram. Yang ketiga, kacang tanah. Kandungan asam amino pada kacang tanah yaitu arginin 2,72%, fenilalanin 1,52%, histidin 0,51%, isoleusin 0,99%, leusin 1,92%, lisin 1,29%, metionin 0,33%, tritopan 0,21%, dan valin 1,3%.
Kemudian yang keempat adalah ikan tongkol. Kandungan asam amino pada ikan tongkol yaitu alanin sebanyak 0,78%, arginin 1,83%, asam aspartat 2,50%, asam glutamat 6,38%, glisin 0,71%, histidin 1,47%, isoleusin 0,88%, leusin 3,57%, lisin 3,58%, metionin 1,03%, fenilalanin 1,10%, prolina 2,53%, serina 1,52%, sistein 0,68%, tirosin 1,7%, treonin 1,40%, palin 1,59%. Lalu yang terakhir adalah tempe. Kandungan asam amino dalam tempe per 100 gram adalah arginin 6,58 gram, asam glutamat 1,74 gram, asam aspartat 1,13 gram, serin 0,50 gram, histidin 0,31 gram, glisin 0,42 gram, treonin 0,44 gram, alanin 0,47 gram, tirosin 0,40 gram, metionin 0,15 gram, penilalanin 0,53 gram, leusin 0,76 gram, lisin 0,95 gram. Metode pemisahan protein. Pertama-tama, protein dapat dipisahkan dari senyawa dengan berat molekul rendah yang ada dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Seperti gambar 6.3, molekul besar seperti protein ditahan di dalam kantong terbuat dari senyawa berpori amat halus, seperti selopan. Jadi, kantong yang mengandung ekstrak sel atau jaringan dimasukkan ke dalam air. Molekul kecil dalam ekstrak jaringan seperti garam akan melalui pori-pori, tetapi protein dengan berat molekul tinggi akan tertahan di dalam kantong. Gambar 6.4, pemisahan protein berdasarkan ukuran oleh filtrasi gel. Campuran protein di dalam larutan dialirkan ke dalam kolom butiran kecil berpori dari polimer hidrofilik. Kerap kali dipergunakan suatu turunan dekstran. Molekul protein kecil dapat menembus ke dalam butiran, tetapi molekul besar tidak dapat. Berat molekul protein tertentu dapat ditentukan dengan membandingkan kecepatan aliran protein melalui kolom dengan kecepatan aliran protein lain yang diketahui berat molekulnya. Protein dapat juga dipisahkan satu dari yang lain oleh elektroforesis berdasarkan dan jumlah muatan listrik pada gugus R dan gugus terminal amino dan terminal karboksil yang bermuatan. Seperti peptida sederhana, rantai polipeptida protein mempunyai titik isoelektrik yang khas yang akan mencerminkan jumlah relatif gugus R asam dan basa, seperti pada tabel 6.5. Pada setiap pH tertentu, suatu campuran protein akan mengandung beberapa gugus yang bermuatan total negatif, beberapanya juga yang bermuatan total positif, dan beberapa yang tidak bermuatan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, protein nabati adalah protein yang berasal dari bahan nabati seperti kacang-kacangan, kedelai, dan serealia lainnya. Protein hewani adalah protein yang berasal dari produk hewani seperti susu, telur, daging, dan hasil perikanan. Yang kedua, protein hewani memiliki protein yang lengkap dan bermutu tinggi karena mengandung asam amino esensial, terutama asam amino yang mengandung belerang. Kemudian yang ketiga, untuk memisahkan suatu protein spesifik dari